Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Siti Rohmah dengan NIM 1914-20014, jurusan Perbankan Syariah kelas A semester 6. Dalam video kali ini, saya akan membahas sedikit materi terkait untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Arbitrase Syariah dengan dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri, SAGMM. Materi yang akan saya bahas terkait sengketa dan proses penyelesaian sengketa. Pengertian sengketa. Sengketa adalah pertentangan atau konflik antara dua belah pihak atau kelompok yang pemicunya antara lain perbedaan tentang suatu kepentingan atau hak milik. Nah, biasanya pihak yang merasa dirugikan akan melakukan suatu tindakan-tindakan untuk membalas atas kerugian yang ditimpanya. Karena sengketa ini bisa menimbulkan akibat hukum. Karena perbuatan tersebut bisa dikenakan sanksi. Nah, sengketa ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sengketa sosial dan sengketa hukum. Sengketa sosial biasanya berhubungan dengan tradisi, etika, tata krama, dan susila yang hidup, serta berkembang dalam ruang lingkup suatu masyarakat tertentu. Sedangkan sengketa hukum adalah suatu sengketa yang menimbulkan akibat hukum, dikarenakan adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum positif atau hukum yang dilanggar, karena dianggap bertentangan dengan hak dan kewajiban seseorang. Selanjutnya, penyelesaian sengketa. Selanjutnya, proses penyelesaian sengketa. Proses ini terbagi menjadi dua. Yang pertama jalur litigasi dan yang kedua non-litigasi. Jalur litigasi adalah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah, dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang telah kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan. Nah, ada 3 macam kekuatan jalur litigasi. Yang pertama, kekuatan mengikat merupakan kekuatan keistimewaan penyelesaian yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar. Yang kedua, kekuatan pembuktian, artinya putusan hakim yang telah diperoleh, kepastian tentang suatu yang terkandung dalam putusan berbentuk tertulis untuk alat bukti sebagai pengajuan banding atau kasasi atau peninjauan kembali dan pelaksanaan putusan. Dan yang ketiga, kekuatan eksekutorial, artinya suatu putusan untuk menyelesaikan persoalan hak serta realisasi pelaksanaannya secara paksa. Kemudian pada jalur non-litigasi. Non-litigasi ini yaitu cara penyelesaian di luar pengadilan. Terdapat 2 metode cara penyelesaian sengketa ini, yaitu dengan negosiasi dan mediasi. Negosiasi yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa, yang hasilnya di mana dapat diterima oleh para pihak tersebut. Sedangkan mediasi memandang ke depan untuk menemukan suatu solusi di mana para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketanya. Nah, di dalam hukum, pengadilan mengemukakan kekuasaannya untuk memerintahkan suatu putusan, sedangkan di dalam mediasi, keputusan diambil secara bersama-sama oleh para pihak. Itu saja materi singkat terkait sengketa dan proses penyelesaian sengketa. Pesan yang ingin saya sampaikan dari Dr. Haji Saiful Bahri, beliau berkata, urusan kita dalam kehidupan bukanlah untuk melampaui orang lain, tetapi untuk melampaui diri sendiri, untuk memecahkan rekor kita sendiri, dan untuk melampaui hari kemarin melalui jejak terpuji hari ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.